Guys, setuju nggak? Kalau ada ya kata-kata begini nih kalimatnya, tidak memilih Anies sebagai presiden itu adalah salah satu cara menyelamatkan negara. Saya baca tuh di sosial media ya, hampir setiap postingannya Anies Baswedan yang saya lihat ya. Karena gini teman-teman, pendukungnya si Abah ini luar biasa, nggak suka dengan pemerintahan Prabowo Gibran, ya kan? Setiap program, setiap kebijakan Prabowo Gibran ya, itu di mata mereka salah semua. Naikkan Pak Anies menjadi calon presiden 2029. Ini adalah ketetapan yang sah yang harus kita dukung di tahun 2029. Ngaco apa bedanya Jokowi Prabowo? Sebenarnya sama-sama ngaco. Kalau menurut gua. Tetapi pengamatan gua, mereka tuh sama-sama narsis. Tetapi areanya yang untuk narsis itu beda. Kalau Jokowi itu pengen punya legacy, dua-duanya pengen punya legacy dengan cara mereka sendiri. Semua orang juga pengen punya legacy. Lalu juga bikin YouTube ini karena apa? Pasti karena pengen punya legacy. Bagaimana legacy itu dibangun? Nah, caranya agak beda tuh antara Prabowo dan Jokowi. Dua-duanya narsis parah. Nah, Jokowi lewat infrastruktur, pengen banget kelihatan bikin IKN, bikin meresmikan mana-mana, meresmikan bandara lalu kosong, ya kan? Bentar. Sebelum kita lanjut, kita komentari dulu ya. Hei, pendukung Anies Baswedan. Oke lah, gak masalah Pak Prabowo, Pak Jokowi itu narsis. Narsis apa? Narsis bekerja. Untuk apa? Untuk rakyat. Daripada Anies Baswedan sampai dengan saat ini masih aja narsis ya. Narsis mau jadi presiden. Kacau. Banyak proyek-proyek seperti itu. Nah, dan di zaman Jokowi ini, bagusnya atau tidak bagusnya, karena proyek-proyeknya banyak infrastruktur, itu bisa dieksekusi dengan yang namanya BUMN. Ya. Nah, Prabowo ini, MBG gimana cara mengeksekusinya lewat BUMN? BUMN apa coba yang bisa mengeksekusi MBG? Nggak paham. Sekarang jadinya lebih kacau gara-gara semua mengarah ke cost base itu gitu. Kalau ini kan menumpuk utang. Kalau si Jokowi ini juga menumpuk utang dan ini ngeksekusinya gimana? Makanya sekarang nggak ada proyek yang jalan kecuali MBG. Iya. Minim literasi kita bahas nanti. Iya. MBK jalan sih. Jalan itu. Iya. Puasa juga jalan. Iya jalan. Terus Prabowo itu narsisnya tuh salah satunya adalah dia suka banget keluar negeri. Kalau Jokowi itu takut keluar negeri. Bahasa. Karena we walk the talk. Halah, inilah nih ya. Contoh salah satu pendukungnya Anies Baswedan. Kayak gini nih bahasanya ya kan. Menghina, mengejek. Anies Baswedan yang katanya sekjen PBB. Tuh, di Iran lagi perang. Tuh, di Gaza lagi perang. Mana? Cabut ke sana tuh. Selesaikan. Nah, ada nggak PBB itu ngubungi Anies Baswedan? Nggak ada. Bicara soal narsis Pak Jokowi, Pak Prabowo katanya ya kan. Ya wajar lah nama presiden. Narsis. Ya, narsis apa? Narsis gimana caranya bekerja untuk rakyat. Paham? Narsis dengan program-programnya. Daripada Anies Baswedan sampai dengan saat ini narsis pengen jadi presiden tapi nggak kecapean. Setuju gak guys? Setuju gak? Nggak percaya kalau dia ini pendukung Anies Baswedan? Kita saksikan videonya berikut ini ya. Namanya Semi Komika. Syaratnya cuma follow akun Abah Anies Baswedan dan bikin video yang paling kreatif dari lu. Lalu upload dan mention Anies Baswedan sambil pakai hashtag pesan untuk Abah. Tapi ini menunjukkan ada ya di grassroots seperti itu. Kalau saya sebenarnya ada ketakutan residu dari 2017. Ada ketakutan itu. Saya sendiri saya ini pemilih pragmatis. Untuk 2024 saya akan memilih pragmatis. Kenapa saya memilih nomor 1? Saya sudah memutuskan akan memilih Anda. Ya. Udah paham kan? Pendukung-pendukungnya si Abah, pendukung Anies Baswedan, kayak gini kualitasnya. Ya, sama 11-12 sama si Abahnya. Ya, yang selalu nyinyir, yang selalu ngejekin, segala macem. Ya kan? Ini kualitasnya. Pragmatis aja, masa gua aktivis 98 milih Prabowo nggak mungkin.
Itu marga-marga Ginting, Sembiring dan sebagainya. Bukan yang HKBP gitu ya. Mas Semi, terima kasih sudah mengambil keputusan untuk mendukung walaupun dengan metode eliminasi. Betul. SD, SMP, SMA, tapi dia berasrama. Ini bentar, ini Ustadz Abdul Somad kaget ya dengar sekolah rakyat itu gratis, dapat bantuan dan lain-lain nih. 100 anak ini negeri, bahkan sampai kemanapun mereka kuliah nanti ditanggung oleh negara. Sampai kuliah sekolah rakyat. Gratis. Setiap anak penerimaannya dia terdata di Desil 1 di Kemensos yang mendapat PKH, betul-betul miskin ekstrim. Ya itu syaratnya dia. Nggak ada bisa orang titipan-titipan. Dan setiap anak dikasih itu pakaian 7 seragam. Uang jajan, makan 3 kali sehari, laptop pun dikasih. Bahkan ketika liburan pun mereka diberikan uang untuk ongkos pulang, untuk uang jajan. Sekolah rakyat. Bahkan ada lagi namanya uang gizi, Syekh. Ya muafak insyaallah. Ya Rob. Sawi doa ya, Syekh. Doa. Ya Rob. Naltati insyaallah. Syukran ya Ustazi. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah paham? Sekolah rakyat itu statusnya negeri, gratis, liburan pulang ke rumah dikasih duit juga. Apalagi, setelah selesai dari sekolah rakyat, kuliah dibiayain gratis juga. Apalagi coba? Pendidikan gratis, ya, itu sekolah rakyat. Ini yang mereka hujat, ini yang mereka leceh-lecehkan, MBG, ya kan? Yang katanya karena MBG ini duit pendidikan ditarik semua ke MBG, kan nggak betul tuh semua, ya kan? Mereka bilang sekolah gratis, ini sekolah gratis, belum lagi pendidikan tingginya, guys. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Mayoritas akan menjawab sepeda motor. Bukan. Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Dan apa transportasi publik masyarakat Jakarta yang paling banyak dipakai? Kalau transportasi mungkin paling banyak motor ya, bukan kaki ya. Musuh terbesar Anies Baswedan adalah jejak digital dia sendiri, cakapnya sendiri, ya ngedabrus dia sendiri. Itu. Ini mau jadi pemimpin, ini mau jadi presiden. Hancur nggak? Ketik di kolom komentar. Belum juga 2029 sudah ada yang curi start jualan kursi. Narsis. Lagi-lagi rakyat. Nama yang paling laku dijual setiap mau bikin kendaraan politik baru. Tapi jujur saja kita sudah kenyang sama janji-janji manisnya. Pertanyaannya, ini beneran gerakan dari bawah atau cuma skoci darurat buat elit yang sudah nggak punya tempat di partai lama? Masalah politik kita itu satu, kita nggak pernah jualan ide, kita cuma jualan orang. Bikin partai politik tapi isinya cuma pemujaan satu sosok. Kalau tujuannya cuma buat dukung satu orang jadi presiden, itu bukan partai. Itu sama saja dengan fans club berbagai hukum. Mari kita jujur, deklarasi kepagian begini biasanya cuma buat cek ombak biar tetap relevan. Rakyat lagi pusing mikirin harga bahan pokok. Elitnya sudah sibuk pesan kursi buat 5 tahun ke depan. Boleh, tapi jangan mau dibodohi dengan kemasan baru kalau isinya stok lama. Jadi menurut kalian ini murni perjuangan dari bawah atau cuma strategi biar namanya nggak tenggelam dari peredaran? Tapi kalau menurut lo gimana? Coba debat di kolom komentar. Tuh, narsis mau jadi presiden. Koplak kan? Saudara Anies Rashid Baswedan saya tahu senyuman Anda berat sekali. Udah capek, utang banyak, nggak menang. Watiar. Dimaki-maki, ya, karena mikir masih banyak utang yang harus dibayar. Si pelongok-pelongok.
jadi presidenan. This, but Prabowo might be right. Maybe right, ya right lah. Prabowo bertahun-tahun bilang sama orang, ini mau ada perang dunia ini, makanya beli senjata. Waktu dia jadi menteri kan dia pengen beli senjata, memperbarui senjata, karena dia punya keyakinan mau ada perang ini. Orang bilang, apaan sih lu doang kali, karena lu tentara, lu berpikir semua serba perang gitu kan. Dulu dikritik, oleh gue juga termasuk. Sekarang salah satu yang dia pengen dengan food estate, makan bergizi gratis, sebenarnya kan semua ini dipastikan bahwa kalau ada apa-apa, kalau kita terputus dari dunia, kita masih aman. Makanan punya, duit punya, maksudnya untuk berputar, ada dana antara segala macam. Kita aman lah, senjata punya gitu. Dikritik sama masyarakat. Tapi dengan perang yang sekarang ini sedang terjadi dan sudah keluar dari areanya, sebenarnya yang dia khawatirkan ternyata ada benarnya juga. Nah, pada titik ini gue cukup terbuka untuk bilang I could be wrong. Penilaian gue sama Pak Prabowo bisa jadi benar. Bisa jadi ada orang-orang yang emang bisa ngeliat lebih dulu dari yang lain. Belum tentu terjadi, tapi sekarang nggak ada salahnya untuk bersiap. Gue sih punya kekhawatiran kalau perang benar terjadi dan semakin dikit ke sini. Pak Prabowo juga ngomong, kita non-blok ya. Kita mah siapa-siapa aja. Indonesia tuh ibarat zodiak tuh Gemini tuh sebenarnya tuh kayak, gue mah senang sama semua orang kok, it's okay. Gue sayang sama lu, gue sayang sama lu, gue sayang. Nah, gimana teman-teman? Silahkan ketik komentar kayak di kolom komentar. Pertanyaannya, gimana kalau Anies Baswedan jadi presiden? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Satu lagi, bukan pendukung Anies Baswedan kalau nggak gaduh, kalau nggak ngerusuh, ya kan? Ya ini fakta saya bicara, bukan ngegibah, ya kan? Fakta yang ada. Tuh. Ya kan, semua program di mata mereka salah semua. MBG salah, apalagi ngambil uang dari pendidikan lah, segala macam lah, ya kan, program nggak jalan lah. Ini mereka nggak tahu ya, minim literasi, nggak tahu informasi, atau mereka ini sengaja ya kan menutup mata program-program di era Pak Prabowo Subianto, sekolah rakyat, apalagi belum lagi PSN yang diresmikan di era Pak Prabowo Subianto, ya kan, udah banyak universitas, apalagi banyak guys. Mereka menutup mata sengaja ya, demi apa ya, menjelek-jelekan pemerintahan Prabowo, demi Anies Baswedan 2029, bukan demi rakyat. Mereka demi Anies naik jadi presiden. Dah, saya Akbar Syeka undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita nanti ya di next video. Bye.